رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. Kisah nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang menginginkan kelapangan hidup dan kisah kesederhanaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika disebabkan permintaan nafkah yang sedikit lebih oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah tidak akan mendatangi mereka selama 1 bulan sebagai teguran terhadap mereka semua. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tinggal seorang diri di kamar atas yang dibangun terpisah dari rumah beliau. Maka kabar angin pun telah tersebar di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceraikan semua istrinya. Saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang berada di rumah. Ketika ia mendengar kabar tersebut, ia segera berlari menuju masjid. Di masjid terlihat para sahabat radhiyallahu anhum sedang duduk berpencar-pencar menangis karena takut akan kemarahan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kaum wanita menangis di rumah-rumah mereka. Demikian juga kaum wanita, mereka menangis di rumah-rumah mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu segera menemui putrinya, yaitu Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, yang juga sedang menangis di kamarnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Mengapa engkau menangis? Bukankah selama ini aku telah mengingatkan kamu dari berbuat sesuatu yang dapat membuat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah?" Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kembali ke masjid. Di sana terlihat sekelompok sahabat radhiyallahu anhum yang sedang duduk menangis di dekat mimbar. Ia pun duduk bersama mereka sejenak, namun kesedihan yang mendalam membuatnya tidak dapat duduk. Lalu ia bangun dan berjalan mendekati kamar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui perantara seorang hamba sahaya, Sayyidina Rabah radhiyallahu anhu yang duduk di tangga kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar pun meminta izin untuk masuk. Sayyidina Rabah radhiyallahu anhu masuk. Sayyidina Rabah radhiyallahu anhu masuk dan memintakan izin untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tetapi beliau Nabi SAW sama sekali tidak menjawab. Sayyidina Rabah radhiyallahu anhu kembali dan memberitahukan hal ini kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. "Wahai Umar, saya telah menyampaikannya, namun baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun putus asa dan kembali duduk di samping mimbar, namun tetap dalam keadaan tidak bisa duduk dengan tenang. Beberapa lama kemudian, dengan perantara Sayyidina Rabah radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kembali mencoba meminta izin untuk menemui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah hal ini berulang sampai 3 kali. Dan semuanya tidak mendapatkan jawaban. Di kali yang ketiga inilah ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan kembali. Sayyidina Rabah radhiyallahu anhu memanggilnya dan berkata, "Wahai Umar, sekarang kamu diizinkan masuk." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun mulai memasuki kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di atas sehelai tikar tanpa alas kain sedikit pun, sehingga guratan tikar itu terlihat jelas di badan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan suci itu. Beliau berbantalkan kulit binatang yang berisi serabut kurma. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bercerita,
Aku memberi salam kepada baginda Nabi SAW. Yang pertama kali aku tanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah Tuan telah menceraikan istri-istri Tuan?" Baginda Nabi SAW menjawab, "Tidak." Selepas itu, untuk menghibur hati baginda Rasulullah SAW, aku pun berkata, "Ya Rasulullah, kita ini kaum Quraisy selalu menguasai kaum wanita kita. Tetapi ketika tiba di Madinah, mereka melihat kaum lelaki Ansor dikuasai oleh wanita mereka, sehingga wanita-wanita kita pun terpengaruh oleh mereka. Setelah itu, aku pun berbicara beberapa ucapan yang membuat baginda Nabi SAW tersenyum cerah. Aku memperhatikan semua perabot di kamar Nabi SAW. Ada 3 helai kulit yang belum disamak dan segenggam gandum kasar di salah satu pojok kamar. Aku melihat ke semua penjuru tempat itu, dan aku tidak menjumpai benda lain selain benda-benda tadi. Melihat hal itu pun aku menangis. Melihat hal itu aku pun mulai menangis. Baginda Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Umar, mengapa kamu menangis?" Maka aku pun menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Aku telah menyaksikan bekas guratan tikar di badanmu yang penuh berkah ini. Dan aku melihat keadaan kamar Tuan di depanku." Aku pun melanjutkan, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengaruniakan kepada umatmu kelapangan. Orang-orang Parsi dan Romawi tidak beragama dan tidak menyembah Allah Ta'ala, namun mereka hidup mewah. Raja-raja mereka, Kaisar dan Kisra, hidup di taman-taman yang di tengah-tengahnya mengalir anak sungai. Sedangkan Tuan adalah seorang kekasih Allah, orang yang sangat istimewa di sisi Allah, tetapi Tuan hidup dalam keadaan seperti ini." Ketika aku mengucapkan kata-kata itu, baginda Nabi SAW sedang bersandar di bantal. Begitu aku selesai berbicara, beliau langsung duduk tegak seraya berkata, "Wahai Umar, apakah sampai kini engkau masih ragu-ragu? Dengarlah wahai Umar, kelapangan di akhirat nanti jauh lebih baik daripada kelapangan di dunia ini. Orang-orang kafir itu mendapatkan kesenangan dan kemewahan hidup di dunia, sedangkan kita nanti akan memperolehnya di akhirat kelak." Aku pun berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuniku, bahwa aku telah bersalah mengucapkan kalimat-kalimat tadi." Kisah ini diceritakan dalam kitab Fathul Bari. Brother and sister yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW sebagaimana kita ketahui adalah pemimpin dunia dan agama, sekaligus utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lihat, beliau tidur di atas sehelai kain tikar tanpa dilapisi apapun yang menyebabkan ada guratan di badannya. Kita juga tahu bahwa keadaan perabot di rumah beliau seperti yang diceritakan Sayyidina Umar. Tetapi ketika ada orang yang meminta beliau berdoa untuk kelapangan dan kemewahan hidup, beliau SAW malah memperingatkan orang tersebut. Pernah seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Bagaimanakah keadaan alas tidur baginda Rasulullah SAW di rumah, wahai Aisyah?" Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Alas tidur beliau terbuat dari kulit yang berisi serabut kurma." Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha juga pernah ditanya oleh seseorang, "Bagaimanakah keadaan alas tidur baginda Rasulullah SAW di rumah, wahai Aisyah?"
Maka Aisyah menjawab, sehelai kain kasar yang dilipat dua, yang dihamparkan sebagai alas tidur Rasulullah SAW. Suatu hari aku pernah melipatnya menjadi 4 lipatan agar menjadi empuk. Keesokan paginya Nabi SAW bertanya kepadaku, apa yang telah kamu hamparkan untukku tadi malam, wahai Aisyah? Maka aku menjawab, kain yang sama ya Rasulullah, tetapi aku melipatnya menjadi 4 lipatan, bukan 2 seperti biasa. Maka baginda Nabi SAW menyahut, lipatlah seperti dulu wahai Aisyah. Kenyamanan seperti tadi malam menghalangiku bangun tahajud. Diceritakan dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi. Lihatlah keadaan kita wahai saudaraku. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelapangan hidup kepada kita. Kita tidur di atas kasur yang empuk dan nyaman. Namun seringnya kita bukanlah bersyukur, tetapi malah masih banyak mengeluh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.